Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita. Tempat kita ngobrol santai tapi maknanya dalam. Dan semoga ada manfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Bersama saya Nur Afif Ramadan dan saya Slamet Riyadi. Oke, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai bekal pranikah. Sebelum itu, aku mau nanya nih. Menurut kamu sih apa yang paling sering bikin keluarga ribut setelah orang tua meninggal? Jawabannya sih hampir sama, Beb. Yaitu adalah warisan. Ya, yang tadinya saling sapa mendadak jadi saling sindir. Yang tadinya akur tiba-tiba ribut cuman gara-gara satu rumah dan sebidang tanah. Padahal dalam Islam aturan warisan itu udah jelas, detail dan rapi banget. Masalahnya banyak dari kita yang nggak paham atau pura-pura nggak mau paham. Nah, pada episode kali ini kita mau ngebahas seputar hukum warisan dalam Islam, algoritma pembagiannya, dan kenapa Islam itu super serius soal warisan. Menurut saya sih ini penting ya buat kita, karena biar kedepannya jika dihadapkan permasalahan ini kita bisa saling memberitahu keluarga kita dan jadi keluarga yang tidak mempermasalahkan warisan. Dalam Islam sendiri warisan itu bukan urusan dunia doang. Ternyata ini juga urusan ibadah dan hukum Allah. Bahkan Allah langsung yang ngatur pembagian di dalam Al-Quran. Ilmunya disebut Al-Faraid, ilmu yang ngebahas bagaimana cara membagi harta orang yang meninggal ke ahli waris yang berhak. Masya Allah, Al-Farid ya. Namun di sekitar kita sering salah kaprah. Islam itu bukan gak adil, tapi adil sesuai peran dan tanggung jawabnya. Jadi syarat waris itu bagaimana sih, Vip? Simpelnya sih gini ya, minimal harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu pewaris sudah harus meninggal. Yang kedua ahli waris masih hidup. Dan ketiga sama-sama beragama Islam. Dan yang keempat ada hubungan darah atau pernikahan. Oh, jadi itu syaratnya ya. Aku juga pernah sekilas baca. Jadi dalam hadis disebutkan Muslim nggak bisa mewarisi non Muslim dan sebaliknya. Mungkin ini bukan diskriminasi tapi soal aturan akidah dan hukum syariat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin panas satu keluarga, yaitu tentang hak anak angkat mengenai warisan. Dalam Islam sendiri udah dijelaskan, Feb, bahwa anak angkat itu bukan ahli waris. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 4-5 yang artinya Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Namun anak angkat masih bisa dapat kalau perhatikan hal ini. Yang pertama wasiat maksimal 1/3, kedua hibah saat orang tua masih hidup, dan ketiga hadiah. Begitupun pembagiannya sama dengan waris, Feb. Hitung semua harta baik rumah, tanah, kendaraan, uang, emas, semua ini dinilai dengan uang. Kemudian prioritaskan bayar hutang. Setelah itu wasiat tuh maksimal 1/3. Dan yang terakhir adalah bagi ke ahli waris. Contohnya gini, misal harga 100 juta, kita hitung hutang dan biaya buat rekamannya 25 juta, wasiatnya 35 juta. Hitungannya gini, harta bersih 75 juta, wasiat maksimal 1/3, yaitu 25 juta, sisa warisan sebenarnya 20 juta. Tapi fenomena sekarang itu orang-orang hitung hartanya dari 100 juta itu, padahal yang sahnya hanya 50 juta. Pantesan ya, fenomena sekarang itu banyak salah paham mengenai warisan seperti harta dicampur semua. Nggak ada catatan dan pas meninggal ribet semua jadinya. Padahal Islam mengajarin kita transparansi, pemisahan hak, dan yang pasti keadilan. Jadi poin itu yang pertama itu adalah anak-anak bukan ahli waris. Kemudian tetap bisa dapat lewat wasiat atau hibah. Setelah itu harta kemungkinan itu wajib dipisah dulu, baru kemudian masuk ke algoritma waris. Bro, ternyata sulit juga ya bahas yang kita pikir itu nggak mudah. Kita perlu tipe orang yang beramal sama harta warisan. Barangkali apa yang kita bahas hari ini bisa mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, benar banget. Warisan bukan soal siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling dekat menurut Allah. Kalau hukum Allah dipatuhi, keluarga selamat, dunia aman, dan akhiratnya
makasih sudah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan ini bukan cuma nambah ilmu, tapi juga nambah kesadaran dan keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.